Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Wahyudi. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Mercu Buana. Saya merupakan mahasiswa extension atau lanjutan dari D3 ke S1 jurusan Teknik Elektro tahun 2025. Di sini saya kembali akan mensimulasikan tugas perkuliahan saya tentang mata kuliah otomasi industri dan Internet of Things. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai fungsi counter pada aplikasi Programmable Logic Controller. Langsung saja, kita akan membuka aplikasi CX Programmer eh, pada laptop kita. Kemudian di sini terlihat tampilan pada CX Programmer. Langsung saja, kita dokumen baru. Ini kita tulis fungsi counter, device-nya tetap sama, menggunakan device IP1E dan USB port. Oke, baik. Oke, selanjutnya langsung kita tambahkan saja kontak NU di sini dengan alamat 00 untuk tombol start. Kita hubungkan pada peralatan. Ini kita pilih C. Ya, oke. Ini unsur instruksi pada counter. Kita gunakan kode CINT untuk counter sendiri dengan alamat 000. Kita tentukan berapa banyak jumlah angka yang kita gunakan untuk menghitung suatu peralatan atau waktu tunda yang kita gunakan untuk menghitung peralatan yang ingin kita hitung menggunakan PLC atau CX programmer ini. Sini kita masukkan jumlahnya itu 10. Oke, di sini kita tulis keterangannya counter. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan satu lagi eh, tombol yang digunakan untuk mereset counter tadi supaya uh, fungsi counter tadi itu dapat berfungsi kembali dengan normal apabila jumlah counternya tadi sudah terpenuhi. Dikatakan kalau kita tidak menambahkan tombol reset, maka fungsi counter tadi tidak akan beroperasi kembali jika telah memenuhi angka yang sudah ditetapkan pada fungsi counter tersebut. Kita hubungkan tombol reset tadi ke instruction pada counter. Kemudian setelah itu kita tambahkan NO counter. Di sini kita menggunakan alamat C000 dengan fungsi counter. Kita buat keterangannya counter. Kemudian kita langsung hubungkan saja ke beban yang ingin kita gunakan. Di sini beban yang kita gunakan menggunakan alamat 100, kita akan menggunakan beban lampu. Kemudian setelah itu kita akan mencoba mensimulasikan peralatan pada counter ini. Nah, di sini kita mencoba menghidupkan tombol start. Nah, terlihat di sini bahwa nilai countingnya atau nilai counternya itu berkurang sebesar satu angka. Dan tadinya 10 sekarang berkurang menjadi 9. Di sini kita normalkan kembali. Di sini kita, nah di sini berkurang lagi menjadi 8. Kemudian kita normalkan kembali.
Oke, di sini terlihat ketika nilai counternya sudah terpenuhi pada fungsinya, maka harus maka instruksi counter akan memberikan sinyal kepada beban, lampu, atau peralatan yang ingin kita gunakan. Nah, nantinya fungsi atau instruksi counting atau counter ini dia akan memberikan sinyal pada beban yang akan kita gunakan. Itu bisa beban berupa lampu, ataupun motor, ataupun alat otomasi lainnya. Tuh, ini untuk apabila nilai counternya sudah tercapai, walaupun kita masukkan tombol startnya sekali lagi, dia instruksi counternya tidak akan berfungsi kembali. Kecuali caranya untuk menormalkan kembali kondisi atau instruksi counternya, kita harus menekan tombol reset pada counter. Kemudian di sini maka counter tersebut kembali ke nilai awalnya yaitu 10. Dan di sini kita kembalikan kondisinya seperti semula. Oke, itu mungkin salah satu simulasi yang ada pada ladder diagram CX Programmer. Di sini kita akan mencoba mendesain tampilan HMI pada CX Designer dengan menghubungkannya atau mengintegrasikannya dengan CX Programmer. Sini langsung saja kita akan membuka aplikasi CX Designer. Oke, langsung saja kita akan menambahkan file baru. Kita buat judulnya counter PLC. Counter PLC. Oke, oke, oke. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan push button atau saklar atau switch yang kita gunakan untuk mengoperasikan fungsi counter tersebut. Oke, selanjutnya kita tambahkan jadi tampilan nilai dari counter tersebut. Kemudian kita tambahkan beban yang kita gunakan. Dalam hal ini kita menggunakan beban lampu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mendesain tampilan dari switch maupun display pada CX Designer ini. Kita menggunakan switch mode seperti ini. Oke, kemudian juga kita ganti switch mode-nya. Terus alamatnya kita harus samakan sesuai dengan CX Programmer. Sini 001 untuk tombol reset. Kemudian di sini kita juga ganti settingannya ke CD2. Setelah itu sini kita ganti alamatnya ke 100. Sorry. Ini kita ganti ke fungsi counter terlebih dahulu. Ini alamatnya tetap 56. Oke. Kemudian lampunya kita ganti tampilannya. Oke. Oke. Ini kita ganti alamatnya ke 100.
Oke. Setelah itu kita ganti label untuk membedakan atau menulis keterangan pada peralatan yang kita gunakan. Di sini kita ganti label ini menjadi tombol start. Oke. Dan di sini kita ganti jadi tombol reset di sini. Di sini terus ada bisa langsung kita copy. Di sini kita ganti counter. Nah, kemudian di sini kita bisa tulis keterangan jadi output. Oke. Oke, setelah labelnya sudah selesai dibuat, kita akan mencoba mensimulasikannya dengan mengintegrasikannya pada CX Programmer. Di sini untuk aplikasi CX Programmernya kita harus close terlebih dahulu karena untuk mengintegrasikan CX Programmer dengan CX Programmernya kita harus mengclosekan atau mengaktifkan aplikasi CX Programmer terlebih dahulu. Ini kita simpan file dulu. Ini timer. Timer. Oke, oh, sorry, si counter. Oke, setelah di close, kemudian kita akan mensimulasikannya dengan menekan tombol tab, tombol tools, menekan menu tools, kemudian menekan tombol tes pada aplikasi sistem. Ini kita yes to all. Kemudian connect to CX Simulator. Di sini kita harus cari file pada CX programmernya yang akan kita simulasikan. Di sini si counter. Oke, kita start. Oke, di sini terlihat tampilan display HMI pada CX Designer dan tampilan ladder diagram pada CX Programmer. Kita sesuaikan dulu. Oke, sini. Sorry. Oke, ini kita akan coba simulasikan. Di sini tertera tombol-tombol yang kita gunakan dan display kita. Ini kita tekan tombol start. Di sini terlihat tampilan display pada HMI berkurang sama seperti pada CX programnya. Kemudian kita tambahkan lagi. Oh, oke. Di sini terlihat bahwa ketika nilai counternya sudah tercapai pada aplikasi PLC atau CX Programmer ini, maka outputnya akan berfungsi atau dalam hal ini lampunya akan menyala. Kemudian untuk menormalkannya kembali,
menormalkan outputannya kembali atau bebannya kembali, kita akan menekan tombol reset pada CX Designer atau tampilan HMI-nya. Di sini nilai counternya kembali seperti semula dan kondisi dari output atau lampunya kembali normal seperti semula. Eh, untuk aplikasi counter ini sendiri, dia dapat digunakan pada area lahan parkir yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah kendaraan pada suatu area, atau bisa juga dapat kita gunakan untuk menghitung jumlah eh, jumlah peralatan yang ingin kita gunakan atau jumlah orang di suatu tempat. Eh, Fungsi counter ini sangat berguna pada aplikasi manufaktur juga karena dapat juga digunakan untuk menghitung restock barang atau barang yang kita gunakan atau yang sudah kita produksi. Mungkin sekian eh, simulasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kurang-kurang, saya mohon maaf. Apabila ada kritik maupun saran, bisa langsung disampaikan kepada saya. Sekian ya, simulasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton. Selanjutnya, saya pamit. Eh, lanjut, Selanjutnya saya pamit. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.